The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ada bagus, karena saya beli tempat. Iya, udah. Ini channel saya. Ini udah. Selamat sore, halo teman-teman. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Halo, apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Testing. Harusnya bisa jelas ya. Oke, ini sudah pukul 18 tepat waktu Indonesia bagian Barat dan kita akan memulai webinar kita pada sore ini dan kita mengambil topik support and resistance yang sebenarnya. Jadi selamat datang buat teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat atensinya dan kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mencari support dan resistance yang sebenarnya. Support dan resistance yang sebenarnya itu support resistance yang bagaimana? Yang kuat yang bagaimana, yang lemah bagaimana, sehingga kita bisa jadikan acuan di dalam melakukan transaksi. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya, kita mulai. Kita langsung saja ya. Jadi nanti dalam sesi kita ini, kita selain saya tampilkan slide, kita juga akan melakukan beberapa simulasi di dalam chart MetaTrader 4 ya, supaya materi yang saya sampaikan nanti boleh kalian ingat dan tentunya itu akan bermanfaat di dalam melakukan perdagangan kalian ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya sampaikan dulu disclaimer bahwa produk forex adalah produk derivatif dari finansial, entah itu forex, komoditas, emas, minyak, saham, atau indeks, itu mengandung resiko yang tinggi karena dia menggunakan daya ungkit atau leverage ya. Karena leverage yang kita gunakan mungkin ada yang 1:500, 1:400, 1:300, dan jarang sekali ada orang yang menggunakan leverage 1:1 ya. Kalau 1:1 berarti ya kita kayaknya beli barang gitu. Oke. Baik teman-teman, saya ingatkan lagi ini adalah resiko yang paling pertama yang harus kalian perhatikan sebelum mengambil keputusan jual maupun beli di dalam pasar. Itu yang harus kalian ingat karena resiko itu bersifat pasti tentunya. Karena dia bersifat pasti, maka kita harus kendalikan. Oke. Pasar yang kita lakukan, praktisi yang kita lakukan di dalam pasar ini adalah pasar ya, di mana kita bukan membeli barang, tetapi membeli suatu nilai yang tentunya akan dipengaruhi oleh banyak hal dari segi data fundamental maupun dari sentimen, dan itu akan sepanjang perdagangan berlangsung, harga akan bereaksi dan harga akan respect terhadap perubahan-perubahan situasi terkini ya. Baik teman-teman, itu saja peringatan risikonya supaya kita sadari bersama, karena bisnis forex maupun sejenisnya adalah bisnis probabilitas, bisnis yang mengandung resiko. Oke. Kita langsung saja. Nanti teman-teman kalau ada gangguan dari suara maupun perangkat, tolong dicek kembali media yang itu teman-teman gunakan. Dan kalau memang suara saya hilang, tolong saya diinformasikan maupun ada gangguan layar. Oke, supaya kita bisa melakukan mengeksekusi webinar kita hari ini dengan baik. Bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM Indonesia. Saya akan membantu Anda untuk mengerti cara memahami pasar secara mudah. Sehingga kemungkinan besar nanti saya lebih banyak menggunakan analogi supaya kita bisa mendapatkan nalar di dalam materi yang kita sampaikan hari ini. Oke, jadi topik kita pada hari ini adalah
mengenai support dan resisten, kemudian bagaimana kita cara menggambar support dan resisten, kemudian parameter apa saja sih yang bisa digunakan di dalam menentukan support dan resisten. Kemudian kita juga akan melihat breakout, kemudian ada false breakout mungkin, kemudian ada retest dan pullback. Jadi di sini ada 6 topik yang akan kita bahas pada sore ini. Tentu saja ini materinya sangat basic sekali. Ini adalah materi yang sangat pemula sekali, tetapi banyak orang yang mengabaikannya, gitu ya. Ini adalah kuda-kuda kita di pertama dalam belajar forex. Tentunya ini penting sekali. Oke. Baik teman-teman, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama tentang apa sih support dan resisten. Teman-teman bisa baca di sini. Support resisten itu apa? Dukungan atau perlawanan yang tersedia pada semua kerangka waktu. Jadi teman-teman mungkin sebagian banyak pendatang ataupun trader yang sudah lama di dalam dunia perdagangan masih menanyakan pertanyaan yang sangat umum. Ini support resistennya di mana gitu ya? Support resisten minornya di mana? Mayornya di mana? Yang dimaksud dengan support resisten itu di mana aja sih? Di periode waktu apa saja sih? Nah, kira-kira itu adalah pertanyaan yang sering kita dengar, sering dipertanyakan ya. Kadang-kadang pedagang tidak menyadari kepentingannya sendiri mau berapa lama di pasar. Oke. Mau berapa dia lama di pasar itu mau berapa lama. Kadang-kadang itu yang luput dari pertanyaan tersebut. Sehingga konteks pertanyaannya kadang-kadang salah. Bukan pertanyaan yang salah, tapi konteks pertanyaan yang salah. Dia menanyakan dalam konteks yang bagaimana. Karena kita nggak tahu sesungguhnya periode waktu yang dia gunakan di dalam melakukan transaksi. Dan itu penting sekali. Yang kedua, support akan menjadi resisten jika level support tersebut berhasil ditembus. Sebaliknya juga demikian. Support menjadi resisten, resisten menjadi support. Jadi ada sebagian orang mengatakan itu adalah SNR ya. SNR ya, support dan resisten. Dan begitu juga sebaliknya. Harga yang berhenti di support dan resisten menunjukkan harga memiliki kenangan masa lalu. Mungkin teman-teman masih ingat yang saya sampaikan kemarin bahwa sejarah akan selalu terulang kembali. Kenapa selalu terulang kembali? Karena support dan resisten adalah harga tertinggi atau terendah pada suatu masa yang tentunya akan diingat orang, gitu ya. Karena disitulah letaknya tingkat psikologis pada pedagang yang beranggapan ketika harga sampai kepada support, dia merasa bahwa harga sudah cukup rendah. Karena itu adalah kenangan dari masa lalu. Demikian juga dengan resisten. Ingatan masa lalu, harga pernah mencapai angka 2000 misalnya. Sehingga ketika harga sampai ke angka 2000, orang mulai berpikir untuk melepas posisinya. Nah, itulah fungsi dari support dan resisten. Karena dia mencatat tentang psikologis pedagang dari data yang masa lalu. Dan itu akan menjadi acuan perdagangan di kemudian hari tentunya. Nah, masalahnya banyak orang tidak tahu support resisten yang kuat tuh yang mana. Ya kan? Support dan resisten yang kuat yang bagaimana. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam grafik dan kita pelajari bersama-sama. Support dan resisten yang kuat tuh yang mana kan? Oke. Yang kemudian yang ketiga, keempat, support dan resisten sering digunakan oleh para trader sebagai acuan untuk masuk dan keluar pasar ya. Mungkin teman-teman sangat familiar ya. Ada yang bertanya, ada yang mengatakan, wah harganya sudah mencapai support nih, harganya sudah mencapai resisten ini saatnya yang tepat untuk masuk pasar. Tetapi apakah benar demikian? Itu pertanyaannya. Apakah harga pasti sampai di support harga akan berbalik? Sampai kepada resisten harga akan berbalik? Oke, sehingga ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan secara price action maupun secara pola grafik. Oke, jadi tidak semata-mata harga akan berhenti ketika sampai kepada support dan resisten ya, teman-teman sekalian ya. Oke, karena memang anggapannya kan begitu. Harga support ya, karena kenapa orang menempatkan posisi buy di daerah support, menempatkan posisi sell di daerah resisten? Karena ada satu keanggapan ya, ada satu anggapan ya. Ada kemungkinan harga berbalik ketika sampai harga terendah. Ada kemungkinan harga berbalik ketika sampai kepada resisten.
Itu hanya kemungkinan ya, jadi bukan suatu kepastian. Nah, untuk memastikannya kita harus melihat perubahan pasar ketika harga sampai pada level tersebut. Jadi jangan langsung beranggapan sudah sampai resisten kita sell, sampai pada support kita buy. Ada hal lain yang harus kita perhatikan sebelum mengambil satu keputusan. Oke, misalnya ada perubahan nggak harga secara grafik, baik itu dalam pola candle maupun secara konteks pasar pada saat itu bagaimana, kondisi candlenya bagaimana, apakah menunjukkan peningkatan momentum ketika sampai pada resisten, atau malah sebaliknya menampilkan momentum yang mulai kendur. Nah, itu hal-hal tersebut harus kita perhatikan, gitu ya teman-teman. Jadi jangan terburu-buru mengambil satu keputusan ketika harga sampai kepada support maupun sampai kepada resisten. Ada hal lain yang harus kita perhatikan. Baik teman-teman, kita lanjut. Bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti webinar kita seri sebelumnya, itu dapat dibuka kembali di dalam webnya. Maupun nanti bisa tonton juga di YouTube. Oke, jadi definisinya seperti ini. Support adalah harga terendah yang paling dekat dengan harga sekarang. Jadi support itu ada pada semua time frame ya. Ada semuanya tuh ada pada time frame. Time frame berapapun ada support. Time frame berapapun ada resisten. Resisten adalah harga tertinggi yang paling dekat dengan pergerakan sekarang. Jadi per satu candle saja itu sudah terdiri dari harga tinggi dan harga rendah. Harga tinggi dan harga rendah dari sebuah candle yang kalian lihat saat ini itu adalah support dan resisten. Oke, tetapi dalam kerangka waktu yang disesuaikan yang kalian gunakan, dicocokkan di situ. Kemudian shadow biasanya digunakan untuk menunjukkan support dan resisten. Mungkin teman-teman dapati lebih banyak candle yang memiliki shadow daripada candle yang tidak memiliki shadow. Nah, itu menandakan resisten itu adalah tempat pertahanan terakhir dari seller. Sementara support adalah titik pertahanan dari buyer. Oke, support adalah titik pertahanan dari buyer, resisten adalah titik tempat pertahanan seller. Oke, sehingga kalau support dan resisten dijebol, maka akan terjadi perubahan minat. Kira-kira demikian ya. Dapat disimpulkan sebagai titik terendah atau titik tertinggi dalam periode tertentu, di mana terjadi pergeseran minat beli dan minat jual. Pada level support, minat atau permintaan beli lebih tinggi daripada minat jual. Oke, kita paham ya. Minat jual yang berlebihan atau supply yang berlebihan akan mengakibatkan breakout pada level support maupun pada resisten. Nah, kenapa bisa terjadi breakout? Ya, karena ada kelebihan muatan ya. Kelebihan muatan di dalam hal ini karena harga memiliki volume transaksi yang lebih besar. Maka terjadilah breakout. Sehingga apabila kalau volumenya tidak mengkonfirmasi atau memvalidasi suatu breakout yang menjebol support dan resisten, biasanya itu bisa menyebabkan false breakout. Oke, jadi volume di sini juga penting sekali dalam memastikan suatu breakout dan tidak breakout. Oke, selain daripada kita memperhatikan grafik dan chart, volume itu juga penting. Oke, nanti kita akan bahas dan kita masuk ke dalam MetaTrader-nya ya kawan-kawan sekalian. Jadi simpelnya sih ya, simpelnya itu support itu bisa kalian ilustrasikan sebagai lantai yang kalian pijak. Dan resisten adalah deck yang kalian berada di bawah deck ya. Di bawah deck ya itu resistennya, ini supportnya. Kira-kira seperti itu ya. Ibarat sebuah rumah punya 3 lantai ya. Lantai 1 resisten pertama, lantai 2 resisten kedua, lantai ketiga resisten ketiga. Kira-kira begitu ya. Nah, begitu kamu sudah sampai ke lantai 3 mau turun ke lantai 2, berarti lantai 2 itu supportnya. Lantai 1 itu supportnya. Kira-kira seperti itu ya. Pemahaman simpelnya sih begitu. Oke, saya tunjukkan di sini ada grafik candle dalam bentuk candle ya di sini. Support dan resisten pada tampilan candle di sini ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada 2 jenis candle, yaitu doji berbentuk long upper shadow dan doji dengan memiliki long lower shadow. Nah, titik ujung itu akan menjadi resisten dan support.
shadow itu ya, shadow itu akan menjadi resistance and support. Harga yang bergerak kedua arah akan berusaha menutupi gap antara support dan resisten. Harga yang naik akan berusaha mengejar resisten dan harga yang turun akan berusaha mengejar support. Itu hierarkinya begitu ya. Nah, di sini saya kasihkan ilustrasi di sini, ilustrasi support dan resisten. Teman-teman bisa melihat grafiknya. Ada harga naik, kemudian ada harga turun. Nah, ketika harga mulai turun pada suatu titik tertinggi, maka dia akan menciptakan resisten. Begitupun sebaliknya ya. Begitupun sebaliknya. Tetapi ya, teman-teman, garis support maupun garis resisten itu bukan garis ajaib gitu ya. Artinya ya harga sampai di sana harus mantul. Nggak ada hukumnya ya, karena di dalam transaksi perdagangan finansial 1 tambah 1 belum tentu 2 ya. 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4 ya. Itu hanya suatu batas ingatan kepada kita bahwa di sana itu pernah terjadi harga tinggi ya, yaitu di resistennya. Oke, sehingga ketika harga sampai ke sana, biasanya persepsi dan perubahan psikologis dari pedagang akan berubah sampai kepada harga tertinggi misalnya ya. Saya kasih ilustrasi misalnya harga daging sapi pernah sampai 1 kilo 200.000, kira-kira begitu ya. Nah, ketika harga sapi karena ada permintaan menjelang hari raya atau lebaran atau apa, mungkin sekarang harganya 120.000 dan harga tertingginya adalah 200.000. Nah, harga tertinggi itu adalah resistennya. Sehingga ketika harga orang mulai membeli, terjadi permintaan yang banyak, harga berangsur-angsur dari 120 naik 130, 140. Ketika mendekati angka 200, orang mulai berpikir di situ. Terjadi pergeseran, wah ini sudah dekat dengan angka 200.000, wah terlalu mahal deh harga daging sapinya. Nah, di situ orang mulai berpikir untuk substitusi, mengganti harga daging sapi mungkin dengan harga daging kambing yang lebih murah atau harga daging ayam yang lebih murah. Jadi terjadi substitusi permintaan di situ kan. Nah, sehingga ketika belum sampai kadang-kadang belum sampai 200.000 harga daging ya mungkin sudah mulai terkoreksi 190, 180. Nah, itulah fungsi daripada resisten ya. Fungsi daripada resisten. Oke, saya pikir ini gambaran yang jelas. Nanti kita lihat di dalam grafik juga akan sangat clear ya teman-teman. Lebih clear lagi di dalam grafik ya. Saya akan tunjukkan contoh-contohnya supaya kita bisa memahami tingkatan support dan resisten. Ini ada tingkatan support resisten secara basic ya. Nah, teman-teman bisa melihat dari grafik yang saya tampilkan di sini, ada grafik yang ke sisi atas, kemudian dia terjadi penurunan, yaitu koreksi, mungkin sampainya mungkin sekitar berapa persen, kemudian harga berangsur berbalik ke sisi atas gitu ya. Berangsur perlahan-lahan bergerak ke sisi atas. Maka dia akan membentuk support seperti ini ya. Nah, sebaliknya ini adalah ilustrasi untuk support. Ketika harga turun dan kemudian mantul kembali, maka dia akan menciptakan support. Nah, ketika terjadi retracement dan harga turun kembali, tentu saja dia akan mencari support untuk melanjutkan tren, akan mencoba untuk breakout supportnya, mencoba untuk menembus. Nah, itu level-level tersebut itu yang harus kita perhatikan. Gitu ya. Level-level tersebut harus kita perhatikan. Ini ilustrasinya. Nah, sedangkan ilustrasi ini adalah untuk yang breakout ya. Ini adalah ilustrasi untuk breakout pada harga resisten. Nanti kita akan membahasnya di dalam MetaTrader, mungkin lebih jelas. Ini hanya gambaran garis besarnya ya, gambaran besarnya seperti ini. Oke, jadi di sini tuh ada breakout, yaitu harga yang berhasil menembus resisten. Kemudian ketika harga turun kembali ke tempat kisaran dia breakout, maka itu kita bisa menyebutnya sebagai pullback. Harga yang kembali ke zona seimbang antara breakout dan resisten. Dapatkah harga memasuki di bawah resisten?
Tentu saja bisa ya, tentu saja bisa. Oleh karena itu sebagian orang menggunakan alat ukur Fibonacci untuk mengukur kedalaman suatu retracement. Meskipun teman-teman kalau di dalam teori Elliott Wave bahwa pullback itu tidak boleh melampaui di bawah resisten. Kalau dia melampaui resisten yang dia breakout, maka ini bisa terjadi konsolidasi maupun terjadi perubahan minat. Oke, jadi yang bagus ya jangan sampai turun di bawah resisten ini supaya tren tampilan ini bisa melanjutkan tren selanjutnya ya, yaitu tren naik dalam konteks contoh ini. Oke, dalam grafik teman-teman bisa melihat grafiknya akan seperti ini. Jadi ada resisten, di pucuk ini ada resisten, kemudian ada breakout di sini, kemudian ada pullback kembali ke zona dia resisten breakout di sini. Maka di sini akan menjadi level keseimbangan harga, di mana di sini akan banyak orang sekali memesan harga, taruh posisi buy-nya di sini. Kira-kira begitu ya, ada pesanan di sini. Ini adalah dalam konteks harga tren turun. Oke, ada breakout support ya. Breakout support berarti terjadi pergeseran minat yang tadinya harga naik dalam koreksi di sini. Dia retracement membentuk resisten, kemudian harga turun melampaui support. Nah, di sini adalah biasanya kita sebut sebagai tren lanjutan ya, tren lanjutan. Dan ini bisa terjadi dalam hitungan beberapa candle ya, 1 atau 2, 3 candle. Tetapi kalau secara tren biasanya akan terjadi dalam hitungan candle yang mungkin di atas 10 atau 20 ya. Kalau untuk tren yang lebih besar ya. Tapi kalau di dalam intraday ini bisa terjadi dalam hitungan 1, 2, 3 candle ya. Jadi cepat sekali kalau teman-teman yang melakukan transaksi di dalam time frame kecil. Oke, teman-teman ini ilustrasinya. Bisa dilihat di sini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, teman-teman. Jadi garis support dan resisten sekali lagi ini bukanlah sebuah garis ajaib yang tidak mungkin ditembus. Oke. Seperti yang saya katakan, kalau ketika harga mendekati level kunci yaitu support atau resisten dan di situ terjadi pertumbuhan momentum yang divalidasi oleh volume, maka besar kemungkinan akan terjadi breakout. Oke. Jadi breakout itu harus divalidasi oleh volume. Breakout yang tidak divalidasi oleh pertumbuhan volume itu bisa menjadi false breakout. Oke ya. Nah, teman-teman tentu saja bisa menggunakan indikator volume, meskipun itu adalah volume tick, tetapi masih akan sangat berguna ya. Nanti saya akan tunjukkan validasi volume terhadap breakout, support dan resisten maupun breakout terhadap beberapa kategori konsolidasi yang terjadi, itu harus divalidasi oleh volume. Kalau tidak divalidasi oleh volume, itu biasanya cenderungnya adalah false breakout. Oke, baik teman-teman. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa parameter yang bisa teman-teman gunakan di dalam melakukan transaksi. Dari sini saya sudah memberikan beberapa contoh tentunya. Oke, jadi ada beberapa parameter. Yang pertama, teman-teman bisa gunakan pivot point. Oke, pivot point, teman-teman juga bisa menggunakan Fibonacci level. Kemudian moving average itu untuk support resisten yang dinamis. Nanti ada beberapa contohnya. Dan yang paling simpel adalah trend line ya. Trend line adalah yang paling simpel dalam melakukan mendeteksi, menggambar tingkatan support dan resisten. Oke, ini adalah pivot point yang sering digunakan orang. Saya sekarang nggak tahu masih ada orang yang gunakan pivot point apa enggak, tapi saya percaya masih ada ya. Dan ini ini adalah formula perhitungannya. Pivot point itu adalah harga tengah. Ya.
pivot point itu adalah harga tengah. Jadi itu formulanya adalah harga tinggi kemarin, harga rendah kemarin, dan harga penutupan kemarin itu ditambahin, kemudian dibagi 3. Maka dia akan mendapatkan harga tengah atau pivot point yang dijadikan acuan atau parameter untuk melakukan pemantauan harga hari ini. Oke, jadi data kemarin yang dipakai yaitu harga tinggi, harga rendah, dan harga penutupan dibagi 3, maka akan mendapatkan harga tengah hari ini. Dan itu akan menjadi perhatian dari trader. Apabila harganya cenderung di atas pivot, maka harga akan mencari resisten pertama. Nah, resisten pertama itu di sini bisa teman-teman lihat support 1 didapatkan dari 2 dikali poin pivot yang kita dapatkan dari pembagian yang 3 harga ini, 3 high low close dibagi 3 dapat pivot. Nah, untuk mencari resisten pertama dan support pertama adalah 2 dikali pivot ya. 2 dikali pivot baru dikurangi harga tinggi atau harga rendahnya. Maka kita akan mendapatkan support pertama dan resisten pertama. Oke, itu penggunaan pivot. Nah, pada era 90-an, pivot itu sangat familiar sekali. Pivot itu sangat terkenal sekali karena zaman dulu fluktuasi harga di pasar mata uang tidak seperti saat ini ya. Mungkin dulu itu kan kalau trading forex atau sejenisnya kan membutuhkan modal yang relatif besar dan tidak semua orang bisa mengikuti perdagangan forex kan gitu ya. Kalau di era tahun 90-an kalau kamu nggak memiliki uang minimal 100 juta, agak susah kita untuk melakukan perdagangan valuta asing maupun komoditas. Dan waktu itu juga leverage, daya ungkit yang ditawarkan broker itu masih relatif kecil ya. Mungkin 1:200, 1:400. 1:500 itu masih jarang sekali ya. 1:400 sudah termasuk leverage yang tinggi kalau zaman dulu ya. Bahkan sekarang ada yang menawarkan leverage 1:1000. Kamu bisa bayangkan. Ya kan? 1:1000. Artinya kamu punya dana $100 saja, kamu bisa membuka posisi 1 lot gitu ya. Oke? Jadi kalian harus berhati-hati mengenai leverage. Karena leverage itu adalah pedang bermata 2, ya. Jadi kalau memang posisimu benar, nggak masalah. Ya kan? Tetapi kalau posisimu salah ya, dia akan menggali terus akun transaksimu. Oke? Jadi pilih leverage itu harus bijaksana ya. Jangan pilih yang besar-besar ya. Oke, baik teman-teman, itu adalah pivot point yang perlu teman-teman ketahui. Nah, ini gambaran pivotnya ya. Ini adalah pivot intraday, pivot harian ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Ini garis tengahnya saya kasih warna hitam. Warna hitam ini adalah pivot point. Didapatkan dari harga high, low, dan close dibagi 3, maka akan mendapatkan garis tengah ini. Inilah pivot point. Jadi kecenderungan harga bergerak di atas pivot, maka dia akan berusaha untuk mengejar resisten pertama di sini. Oke, yang warna hijau ini adalah resisten pertama. Tetapi kalau harga yang closing di bawah pivot, maka ada kemungkinan untuk mengejar resisten support pertama yang garis orange ya. Tapi kalau dia berhasil melewati support pertama, dia akan mencari support yang nomor 2 yang berwarna warna merah. Begitu juga sebaliknya ketika keesokan hari harga yang bergerak di atas pivot, dia akan mencoba untuk mengejar resisten pertama. Dan itu akan berlanjut terus-menerus. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan kalau harga di atas pivot, kita ambil posisi buy. Harga di bawah pivot, kita ambil posisi sell. Targetnya di mana? Targetnya di support 1. Oke? Dan kapan kita akan melakukan counter trend? Ya, counter trend ketika terjadi kalau harga sudah mencapai resisten nomor 3 atau support nomor 3. Nah, disitulah kita melakukan counter trend ya. Zaman dulu begitu ya. Kalau sekarang saya nggak terlalu yakin masih ada orang yang melakukan seperti itu ya. Tapi ya tentu saja masih ada orang yang menggunakan pivot, tapi mungkin bukan pivot harian ya, yang seperti saya tampilkan ini. Bisa aja dia menggunakan pivot mingguan ya kan. Pivot mingguan kan berarti kan pivot perhitungan dari harga tinggi, harga rendah, harga penutupan mingguan yang digunakan. Ada juga yang menggunakan pivot bulanan, ada.
Jadi rentang harganya menjadi lebih lebar ya, tentu saja lebih kuat ya kalau untuk menggunakan pivot yang lebih lebar ya, entah dia mingguan atau bulanan. Tapi kalau pivot harian ya digunakan untuk intraday trade ya, untuk scalping biasanya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu alat yang digunakan dalam menentukan support dan resisten. Oke, sampai dengan hari ini ya masih ada orang yang gunakan. Tapi yang kalau saya perhatikan jarang sekali orang mempergunakan pivot intraday seperti ini ya. Kalau zaman dulu banyak. Sekarang kebanyakan menggunakan pivot mingguan atau pivot bulanan. Oke, itu pun jarang kita dapati sekarang ya, sangat jarang sekali kita dapatinya. Oke, itu yang perlu teman-teman ketahui mengenai pivot point. Kalau kurang nanti dicari-cari ya, cari tahu. Nah, untuk parameter yang kedua yang bisa kita gunakan dalam menentukan support dan resisten, tentu saja teman-teman sangat akrab dengan tools ini atau alat ini, yaitu Fibonacci level ya. Dalam hal ini adalah Fibonacci retracement yang saya gunakan. Teman-teman bisa melihat di sini. Ini ada Fibonacci retracement di mana teman-teman ketika terjadi tren naik, teman-teman bisa mengukur dari titik terendah. Dari titik terendah, oke, dari titik terendah di sini menuju harga tertinggi di sini. Oke, ini kalian dalam hal mengukur retracement. Nah, nanti kalian untuk dalam hal ini kan trennya tren naik ya. Jadi teman-teman akan mencari kemungkinan supportnya di mana kan? Retrace-nya di mana? Apakah di level 50% di sini? Apakah dia jatuhnya di 38? Apakah dia jatuhnya di 61,8% ya, golden number-nya di situ. Oke, itu Fibonacci yang bisa dijadikan support dan resistance. Nah, dalam penggunaan Fibonacci teman-teman yang harus diperhatikan apakah ada kemungkinan harga mantul di 38 atau 50 atau 61. Teman-teman harus melihat selalu ke kiri ya. Harus selalu melihat sebelah kiri. Nah, di kiri itu ada support nggak? Seperti dukungan support ini. Ya, ada support nggak seperti ini? Atau ada konsolidasi nggak yang terjadi pada grafik masa lalu seperti candle kecil seperti ini? Itu harus menjadi fokus kita ya. Dalam menggunakan Fibonacci supaya kita dapat memfilter area-area yang berpotensi untuk mengalami pemantulan atau rebound kembali dari retracement yang terjadi. Kita akan menjadi fokus kita ya. Baik teman-teman, selain dari Fibonacci, teman-teman juga bisa menggunakan moving average ya, moving average. Nanti saya tunjukkan juga yang bagus moving average berapa sih sebenarnya kita gunakan? Apakah 20? Apakah 50? Apakah 100? Atau apakah moving average 200 periodenya? Mana yang lebih itu? Lebih valid untuk kita jadikan acuan dalam menentukan support dan resisten. Tenang ya, ada parameter moving average yang bisa kita jadikan rujukan selain untuk melihat support dan resisten, juga untuk tentunya untuk melihat rata-rata pergerakan harga ya. Kira-kira seperti itu. Jadi penentuan titik pantul harga pada moving average atau rata-rata pergerakan pada titik support dan resisten itu sebenarnya bersifat relatif ya atau bersifat subjektif ya, tidak ada pantulan yang sempurna pada titik berapa dia akan balik, pada waktu berapa akan berbalik. Karena ya pasar itu kan dinamis gitu ya. Pasar itu ya bergeraknya dinamis, harga bergeraknya dinamis. Oke, jadi moving average juga dikenal sebagai support dan resisten dinamis yang memberikan level-level penting berdasarkan statistik rata-rata pergerakan harga. Oke, nanti kita masuk lagi ke dalam grafiknya supaya kita lebih bisa memperdalam. Oke, tentang moving average ya yang digunakan. Oke, teman-teman bisa melihat sini ada beberapa pantulan di sini. Beberapa pantulan pada garis MA di sini, maka dia akan berfungsi sebagai support dan resisten dinamis. Oke ya. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan trendline dalam menentukan support dan resisten ya. Teman-teman tinggal menghubungkan titik tertinggi dengan titik tertinggi, titik terendah dengan titik terendah, seperti yang saya gambarkan di dalam ilustrasi grafik ini.
TDL ya, trend lines adalah garis yang bisa difungsikan untuk menentukan support dan resisten. Seperti ini, teman-teman bisa melihat di sini, hubungkan dua titik seperti ini. Oke, maka dia akan menjadi support. Oke, support 1, support 2. Oke, atau teman-teman bisa menarik, menghubungkan harga start mulai naik di mana, harga start mulai naik di mana, maka dia juga bisa menjadi support. Jadi tidak ada ketentuan yang baku penarikan garis trendline itu harus begini. Terserah ya. Yang penting teman-teman menghubungkan dua titik. Entah dua titik itu tentunya harus menjadi dua titik yang sama-sama naik atau sama-sama turun ya. Puncak sama puncak, lembah sama lembah untuk menentukan support dan resisten. Tetapi ada model yang berlainan dengan itu trendline penarikannya, yaitu menghubungkan suatu resisten kepada support. Itu juga bisa berfungsi ya. Cuma itu namanya internal trendline ya. Trendline internal yang masuk memotong grafik gitu ya. Nanti kita tunjukkan ya. Oke, inilah cara penarikannya, hubungkan titik-titik start mulai naik ya. Start mulai naiknya di mana, start mulai naiknya di mana. Nah, itu akan menjadi support dan itu akan menjadi ingatan. Nah, yang barusan saya sebutkan ini adalah internal trendline. Di sini adalah resisten, ini resisten, ini resisten. Dia ketemu support. Nah, ini adalah internal trendline ya, internal trendline. Jadi dia memotong ya, dia memotong. Nah, ini adalah hubungkan dua titik tinggi seperti ini. Saya sih lebih cenderung gunakan garis trendline daripada parameter yang saya sebutkan tadi ya. Karena menurut saya kalau gunakan trendline itu jauh lebih simpel ya, lebih gampang ya. Yang penting ya hubungkan dua titik tertinggi atau dua titik terendah, ya udah kita udah dapatkan support dan resisten. Dan nanti saya akan tunjukkan caranya, penarikannya beserta strategi yang bisa kita terapkan di dalam menggunakan trendline ya. Ini sangat variatif sekali, teman-teman bisa. Tetapi intinya trendline itu tidak boleh terlalu curam melebihi 45 derajat. Ya, tidak boleh terlalu terjal, juga tidak boleh terlalu curam. Itu karena tren itu tidak ada yang bergerak di atas 45 derajat itu bisa menjadi tren yang kekal, enggak. Oke, pada umumnya rata-rata yang bagus yang 45, 50 atau 40 derajat ya. Kemiringannya itu biasanya menggambarkan tren ya. Kalau yang terjal-terjal itu biasanya hanya menggambarkan akselerasi pasar yang sifatnya mungkin hanya terjadi dalam waktu yang pendek. Ya, ada harga yang naik terus begitu kan? Ya. Yang naik terus itu biasanya kalau kita hitung secara candle ya bisa 3 candle, 5 candle, 7 candle, 9 candle atau 11 candle. Itu yang berurutan terus ya tanpa ada jeda. Itu jarang terjadi, tapi terjadi gitu ya. Bisa terjadi ya, meskipun jarang. Apalagi nih selanjutnya adalah breakout dan false breakout. Breakout mengacu pada saat harga aset bergerak di atas area resisten atau bergerak di bawah area support. Oke, teman-teman sangat familiar, sangat tahu. Breakout menunjukkan potensi harga untuk memulai trending ke arah breakout. Breakout menunjukkan potensi harga untuk memulai trending ke arah breakout. Artinya ketika harga sudah terjadi breakout, kalau saya sih biasa menyebutnya sebagai pergeseran minat ya. Mungkin tadinya sell, orang sudah mulai buy sampai melewati resistennya. Nah, di sini ketika harga melewati resisten, itu breakout. Dan itu terjadi pergeseran minat. Yang tadinya jual, sekarang yang buy ini volumenya melampaui yang jual. Terjadi pergeseran minat. Oke, itu yang pertama sekali ya. Pertama sekali yang kita bahas tadi, awal tadi. Oke, apalagi? Breakout harus didukung oleh volume yang besar. Oke, saya sudah jelaskan. Nanti kita lihat ke dalam grafiknya apa yang kita pelajari hari ini.
Penembusan yang gagal terjadi ketika harga bergerak melalui level support atau resisten yang teridentifikasi tetapi tidak memiliki momentum yang cukup untuk mempertahankan arahnya. Nah, itu breakout yang saya sebutkan. Breakout mungkin tidak divalidasi oleh volume yang tinggi sehingga dia coba melewati harga tinggi tapi habis itu dia pelan-pelan turun. Akhirnya masuk kembali kepada range transaksinya ya. Jadi ini biasanya menjebak. Untuk konsep sekarang orang mengatakan itu adalah smart money ya. Untuk menjemput likuiditas di atas resisten yang dia break, makanya terjadi false. Dia akan menjemput posisi sell limitnya di atas sedikit resisten, entah 25 pips, entah 50 pips, entah 75 pips. Oke, breakout terjadi ya, tetapi bukan breakout yang sempurna, itu hanya break high ya. Jadi ketika menjelang penutupan harga kembali tutup harga di bawah tingkat resisten. Nah, itu biasanya disebut dengan false breakout. Oke, penembusan yang gagal juga dapat memberi signal kepada pedagang untuk memasuki perdagangan dengan arah yang berlawanan dari upaya penembusan ya. Dia misalnya breakout ke sisi atas, kemudian dia masuk kembali, mungkin hanya meninggalkan 1, 2, 3 shadow, tetapi harga berbalik kembali. Nah, itu biasanya dimanfaatin oleh sebagian spekulan untuk mengambil posisi short ya, untuk mengcounter apa yang dilakukan buyer dalam hal ini breakout ke sisi atas, mengambil kesempatan untuk jual. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah ilustrasi dari chart yang sudah saya sediakan. Ini adalah tampilan dari grafik pound sterling terhadap yen ya. Teman-teman bisa melihat di sini ilustrasinya breakout dan false breakout. Breakout itu seperti ini, saya sudah gambarkan di sini. Teman-teman bisa melihat ini ada garis trend line secara horizontal. Nah, di sini terjadi breakout. Gitu ya, terjadi breakout. Oleh karena itu kita harus perhatikan ketika ada dua level high seperti ini, kalian tinggal membuat labelnya di sini ya. Jadi nggak ada angka yang sempurna. Nah, ketika harga berusaha untuk mencoba, nah biasanya untuk breakout ke sisi atas itu jauh lebih susah dibandingkan oleh breakout ke sisi bawah. Breakout ke sisi atas selalu akan dicoba sekali atau 2 kali bahkan 3 kali. Karena memang seperti itu ya, sifat dari pedagang atau manusia itu mereka lebih cenderung untuk mencoba, tetapi segera itu dia selalu takut. Karena harga pada saat konteks pasar itu sudah tinggi ya, dia berusaha untuk mengangkat harga, tapi segera dia balik lagi. Ya, ada semacam upaya untuk menarik lebih banyak pengikut di dalam upayanya untuk membreakout suatu level harga tinggi. Di dalam contoh ini ya, di dalam contoh ini. Tapi yang kita perhatikan bahwa pada akhirnya breakout itu terjadi. Sesudah mencoba beberapa kali di sini, mencoba 3 kali dia akhirnya berhasil. Maka saya bilang kalau breakout ke sisi atas lebih sulit, akan dicoba lebih dari 1 kali karena manusia lebih cenderung pesimis dibandingkan lebih optimis. Oke, itu breakout ke sisi atas. Lebih susah ya. Kalau roket ke sisi atas juga lebih susah ya, terbang ke sisi atas lebih susah ya. Kenapa? Karena ya memang ada gaya gravitasi kan. Kira-kira seperti itu ya. Manusia lebih cepat pesimis dibandingkan dengan optimis. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa menarik trend line seperti ini dari titik terendah start mulai naik. Di sini juga start mulai naik, ada dua titik, maka akan mendapatkan titik yang ketiga. Nah, ada strategi yang bisa kamu terapkan pada sentuhan yang ketiga dalam penarikan trend line ya. Kamu hubungkan 1 titik, 2 titik. Nah, kamu perhatikan titik yang ketiga. Nah, di dalam strategi untuk trend line biasanya orang masuk posisi di sentuhan yang ketiga. Oke, sentuhan yang ketiga. Nanti kita lihat ya, sentuhan ketiga. Bagaimana yang valid dan bagaimana yang tidak valid. Oke, nah secara horizontal dan secara miring atau diagonal, di sini juga mengindikasikan penembusan di sentuhan keempat ya. Sentuhan keempat dia tembus ke sisi bawah. Ini juga breakout ya, yaitu breakout trend line.
secara diagonal. Itu breakout ya. Karena kalau teman-teman perhatikan, apakah harga itu cenderung bergerak mendatar atau cenderung bergerak miring ke sisi atas atau sisi bawah? Dari semua grafik yang kalian perhatikan, tentunya harga akan bergerak lebih sering miring ya, miring, gesek-gesek ke atas, miring, secara miring. Daripada yang kita mendapatkan support dan resistance secara trendline, secara horizontal gitu ya. Lebih banyak miringnya gitu ya. Oke, jadi saya juga gunakan trendline secara diagonal untuk mendeteksi suatu penembusan atau perubahan minat. Gitu ya, teman-teman. Oke, jadi ada 2 penembusan di sini. Nah, ini adalah secara horizontal di sini. Di sini terjadi apa nih? False breakout. Atau ini adalah retracement pada kondisi pasar yang di sini. Ini retracement. Bisa aja dia jatuhnya 50% atau 61% di kisaran ini ya. Tetapi dia berhasil membreakout. Tapi sesudah itu harga tutup di atas. Ini false breakout ya. Ini false breakout. Dan ini tentu saja menjebak. Nah, sebagian orang berpendapat di sini terdapat likuiditas di sini. Banyak likuiditas di sini ya. Atau banyak order posisi pada area di sini. Buy limitnya banyak di sini. Mungkin ini bisa jadi di 61% atau di 50%. Orang banyak menempatkan posisi. Jadi sebagian orang juga menyebutnya itu adalah smart money concept. Ada yang sebagian orang juga mengatakan itu adalah memang order blocknya di situ, tempat pesanan harganya di sini, sehingga sering menciptakan false breakout, sengaja untuk menjemput stop loss dari retail maupun sengaja untuk menjemput posisi mereka di bawah, yaitu dalam hal ini adalah buy limit. Oke, mungkin ketika harga sampai di sini, likuiditas yang tersedia di pasar itu tidak cukup. Oke, jadi dia tidak bisa melakukan ambil posisi buy dengan jumlah lot yang dia inginkan ya. Otomatis harga di bawah turun lagi ke sisi bawah supaya dia mendapatkan likuiditas yang cukup. Nah, itu yang sering terjadi, terjebak sesudah kena SL, harga akhirnya berangsur-angsur naik ya. Oke. Ini sebagian gelombang yang bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah tentang pullback atau retracement. Jadi pullback adalah jeda atau penurunan moderat dalam grafik harga saham maupun komoditas dari puncak baru-baru ini yang terjadi dalam tren naik yang berkelanjutan. Pullback sangat mirip dengan retracement atau konsolidasi. Oke, dicatat ya. Ini di garis bawahi, pullback sangat mirip dengan retracement atau konsolidasi. Ya memang iya sih ya. Dan istilah ini terkadang digunakan secara bergantian. Istilah mundurnya biasanya diterapkan pada penurunan harga yang durasinya relatif singkat. Misalnya beberapa sesi berturut-turut sebelum tren naik dilanjutkan. Oke ya, di dalam penurunan itu retracement itu bisa terjadi dalam bentuk gelombang A, B, C ya. Jadi dia mungkin turunnya bisa dalam kasus tertentu turunnya bisa hanya membentuk shadow, tetapi dalam kasus yang biasanya dia tuh membentuk pola ya, membentuk pola zigzag ke sisi bawah dari tren naik. Itu yang sering terjadi di dalam retracement. Oke, ini ada contoh lagi pullback dan retracement dengan contoh yang sama, teman-teman bisa melihat di sini yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, ini retracement dari tren ini ya. Nah, ini dari tren ini dia terjadi korektif. Teman-teman biasanya bisa mengukurnya dengan menggunakan Fibonacci retracement untuk mendapatkan point entry-nya ya. Ini juga ketika harga naik kembali tidak melampau di sini, mungkin di sini sudah di level 76%. Oke. 76% biasanya kalau dia sudah melebihi, dan itu termasuk koreksi yang paling dalam sih ya pada level ini. Ini juga hitungan retracement yang teman-teman lihat sini, ini juga hitungan retracement dari poin ini. Nah, itu kan membentuk pola ya, membentuk gelombang turun. Pullback atau retracement. Pullback atau retracement mutlak bahwa hal tersebut sudah harus ada yang namanya breakout seperti ini ya.
atau di sini sudah terjadi breakout sehingga kita bisa mengukur dari titik terendah sampai titik tertinggi untuk mendapatkan poin tengahnya entah 50 entah 61. Oke, itu retracement atau pullback. Oke, jadi kesimpulannya kita dapat menggunakan semua jenis parameter untuk menentukan titik support dan resisten. Selama itu cocok digunakan dalam analisa teman-teman sekalian. Oke, materinya sampai di sini dan sekarang kita lihat ke dalam grafik ya supaya apa yang kita pelajari langsung kita eksekusi di dalam grafik lebih jelas ya. Bentar ya. Bentar. Kita lihat grafik dulu ya. Kita lihat grafiknya dulu. Bentar ya. Oke, kita ke MetaTrader ya supaya kita bisa melihat mana MetaTrader-nya nih. Bentar ya. Oke, ini MetaTrader-nya kita bisa melihat penggunaan format support dan resisten. Nah, ini saya tampilkan di dalam grafik emas. Oke, ini ada yang bertanya. Apa alat ukur seperti volume transaksi yang paling bagus agar terhindar false breakout? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Dan akan saya jawab, apa alat ukur seperti volume transaksi yang paling bagus agar terhindar dari false breakout? Nah, sebenarnya tidak ada alat yang sempurna selain daripada mata kita dalam memperhatikan pergerakan harga ya untuk menghindari false breakout. Nah, kita akan cari beberapa false breakout yang mungkin ya bisa menipu ya, bisa menipu mata. Nah, false breakout itu biasa terjadi lebih banyak di dalam time frame kecil dibandingkan time frame besar ya, teman-teman. Oke. Nah, misalnya ini saya tunjukkan dalam grafik ini. Nah, di sini ini time frame grafik harian ya. Kalau teman-teman menggambar trend line dalam bentuk seperti ini, nah sebenarnya di sini juga terjadi beberapa false breakout karena yang kita gambarkan secara horizontal. Nah, di sini terjadi false breakout di sini. Ya kan? Di sini terjadi false breakout. Di sini juga terjadi false breakout. Benar nggak? Artinya harga naik ini melampaui resisten ini. Nah, di sini kan resisten, yang ini kan resisten ya. Ini adalah resisten ya. Di sini adalah resistennya. Kita ambil contoh aja dulu ya. Kita ambil contoh aja dulu. Nah, ini resisten ya. Resisten secara horizontal ya. Ini saya buka di daily. Sekarang kita larinya ke 1 jam untuk mendeteksi apa yang terjadi pada bulan Maret dan bulan Mei. Konteksnya seperti apa di sini. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini false breakout. Iya, ini false breakout. Kok bisa terjadi di sini false breakout? Karena yang kita jadikan ukuran di sini adalah garis rata atau shape-nya shape rata. Ya kan? Sementara pasar selalu akan mencoba untuk memberikan manipulasi harga kepada retail biasanya ya. Nah, di sini teman-teman, kita harus mengupgrade melihat chart itu lebih luas.
kita harus melihat secara lebih luas. Apakah dari grafik yang kita tampilkan di D1 di atas dari pola false breakout ini ada sesuatu enggak di atas ini? Di atas resisten ada sesuatu enggak? Kalau teman-teman dapati bahwa di atas ini terdapat zona konsolidasi seperti ini, sebaiknya perhatikan ketika harga membuat level yang lebih di atas, yaitu tingkatan resisten yang tidak saya sebutkan di dalam parameter, tetapi ini adalah tingkatan resisten dari zona konsolidasi dari dua candle kecil ini. Oke, jadi teman-teman tidak cukup hanya membuat sebuah level resisten di dalam jangkauan yang teman-teman lihat. Nah, ini tentu saja akan menipu bagi pedagang yang menggunakan time frame kecil. Oke, kalau kalian bukanya cuma di 1 jam tanpa melihat di time frame yang lebih besar untuk membuat batasan sebagai SNR atau ketentuan ketika harga sampai di sana ada kemungkinan untuk mantul dan hanya fokus di time frame kecil, maka ketika terjadi breakout di 1 jam ada sebagian pedagang yang melakukan ambil posisi buy di sini. Ketika dia breakout di sini ya, teman-teman perhatikan saya buka di 1 jam. Ketika terjadi breakout di sini, ada sebagian retail trader yang mengambil potensi untuk buy. Kenaikan ini ya Uncuk mungkin jemput stop loss di sini. Bisa jadi ya, jemput stop loss di situ. Kemudian ambil posisi sell limit dari pelaku pasar besar yang dilakukan oleh smart money di sini. Ya kan retail trader melihat begini kan polanya mau nge-sell ya karena dekat dengan resisten yang dia buat. Ini kan zona resisten yang dia buat. Sampai di sini dia nge-sell. Oke, tanpa memperhatikan perubahan bentuk candle. Sedangkan ketika harga sampai di sini memang sudah menunjukkan tanda-tanda momentum yang kendor, tetapi harganya belum selesai. Malah dia tambah posisi lagi harga naik. Nah, disinilah terjadi divergensi. Oke, disitulah terjadi divergensi. Dan ini sungguh sangat menjebak pedagang yang kurang berpengalaman. Oke, biasanya ini dilakukan oleh smart money. Nah, pada sisi atas kita melihat, kalau kita membuat ruang yang lebih besar di time frame daily seperti ini, tentu kita tidak akan terjebak oleh manipulasi pasar di sini. Jadi ketika harga sampai di sini bukan berarti sampai di resisten, memang ada kecenderungan retail untuk ambil posisi short. Dan itu pasti diketahui dengan jelas dan baik oleh pelaku pasar besar, diketahui dengan jelas oleh fund manager, diketahui oleh bandar-bandar, diketahui oleh bank. Tahu ini perilaku dan psikologi dari retail ya sangat dipahami ya. Maka itulah terjadi yang namanya false breakout untuk menjemput. Ada sebagian orang mengatakan itu adalah stop loss hunter seperti itu. Oke, jadi memang ada jarak kisaran toleransi yang akan kita pelajari pada next lesson. Tentunya ada namanya batas toleransi. Nah, sampai di sini teman-teman harus sudah mulai melihat kemungkinan naik di sini lebih besar enggak? Setahu saya kalau harga sudah naik running seperti ini, dalam konteks seperti ini, ingat bahwa breakout pada sisi atas akan selalu dicoba lebih dari 1 kali. Oke? Tidak ada atau jarang sekali yang namanya breakout secara horizontal, dia akan langsung melanjutkan perjalanan. Tentunya level support itu atau resisten itu sudah berkali-kali diuji sampai dia jebol, biasanya itu akan menjadi support atau resisten yang kuat. Kalau yang terjadi dalam konteks seperti ini, memang ada upaya dari spekulan yang untuk menjemput posisi dia di atas dalam bentuk sell limit dan menjemput stop loss dari retail trader. Oke, berarti ini bukan tingkat resisten yang kuat dong di sini. Hati-hati pada level seperti ini. Ini akan terjadi banyak manipulasi pasar yang dilakukan oleh big boy pada area ini ya. Hati-hati kawan-kawan. Di sini melakukan manuver yang sama, harga naik. Kemudian kita berpikir ini sudah breakout yang kedua nih. Masa ini nggak naik lagi? Kita lupa bahwa di dalam time frame itu ada tingkatan time frame yang lebih besar. Karena kita sering melihat time frame kecil, akhirnya kita
akan sering tertipu di daerah sini. Dan ini adalah contoh kasus yang nyata. Nah, bagaimana untuk mengeliminasi gangguan signal seperti ini? Ya, teman-teman buat batasan seperti ini yang saya lakukan untuk mencari candle kecil itu merupakan level konsolidasi yang tentunya di situ merupakan level keseimbangan. Ya, teman-teman bisa menyebutnya sebagai equilibrium atau level keseimbangan. Nah, di samping itu juga selain dari garis horizontal yang teman-teman tarik, tentunya teman-teman juga bisa menghubungkan dua titik, bukan? Secara diagonal. Untuk sentuhan yang ketiga yang barusan saya sebut. Sentuhan yang ketiga. Oke, jadi ambil posisi sell di sentuhan ketiga. Ketika harga tidak mampu melampaui batasan daily yang kita buat di sini. Ini kan batasan daily. Yang ini adalah high daily atau apalah gitu di sini ya. High daily atau high weekly di sini. Tetapi di atasnya kan masih ada yang kita buat batasan tadi dengan dua candle yang tadi ya, dua candle yang di sini ya. Tentu saja ini lebih kuat dibandingkan dengan hanya satu parameter di sini. Jadi untuk menghindarinya teman-teman buat trendline seperti ini, hubungkan dua titik seperti ini. Dan di sentuhan ketiga kamu perhatikan apakah dia mampu untuk melewati. Nah, untuk mencari solusi, ya salah satunya kita harus menunggu. Ketika pada batas tertentu dan kita memprediksi bahwa harga akan berbalik arah, kita harus melek di saat itu dalam bentuk pola candle seperti ini misalnya. Teman-teman bisa melihat ini harga dominan naik, kemudian ada harga gelombang turun. Nah, gelombang turun ini dicek dulu. Gelombang turun ini ada melewati nggak harga konsolidasi, kemudian dia naik di sini. Nah, kalau dia sudah modelnya begitu, itu namanya sudah membreakout struktur di sini. Oke, membreakout struktur. Jadi ya kita nggak akan terlambat untuk jual sebenarnya. Jadi kita tidak perlu buru-buru sih menurut aku ya. Jadi ketika dia turun melewati barisan candle kecil, kita santai aja. Tunggu harga retest di daerah sini. Ini adalah retest. Daerah retest dan kita bisa baru masuk posisi. Nggak ada yang salah. Oke, terlambat nggak jadi masalah ya. Jadi harganya masih ada running seperti itu, tidak ada candle yang menunjukkan akan berubah arah, nggak usah masuk dulu. Meskipun level itu sudah kita tandai sebagai kemungkinan harga berbalik arah, atau sebagian orang mengatakan itu adalah zona jual, ya kan? Sabar aja dulu, tunggu ada seller masuk di sini. Seller masuk tuh minimal dia harus melewati barisan candle kecil dan tambahan harga manipulatif ini atau divergensi ini yang terjadi. Dia turun seperti ini, dia balik retest, baru kita masuk. Nggak terlambat kok. Nah, di sentuhan yang ketiga, dari garis yang kita tarik, sentuhan yang ketiga ini juga memiliki kebetulan memiliki pola yang hampir sama. Jadi kita perlu sabar ketika sampai kepada suatu level resistance, tunggu aja pasar membawa arah. Kalau pasar membawa arah seperti ini, teman-teman perhatikan di sini ada candle kecil, kemudian ada upaya menaikkan harga di sini. Kemudian dalam beberapa sesi mendatang dia ada harga turun seperti ini, melewati barisan candle kecil yang di sini. Ya udah, itu adalah kesempatan sudah datang. Tinggal tunggu retrace di sini, baru ambil posisi turun di sini. Oke. Nah, simpelnya ya teman-teman bisa tarik aja gelombang turun ini udah berapa persen misalnya. Bisa di 38 atau 50 atau 61 untuk memasuki zona jual di situ. Jadi ya relatif simpel di situ ya. Simpel di situ. Nah, mengenai sentuhan ketiga, teman-teman bisa tarik aja dari titik ini. 1, 2, 3. Oke, jadi ketika pada sentuhan yang ketiga, teman-teman bisa cari momen untuk masuk pasar ya. 1, 2, 3. Ini juga berlaku ketika pada sisi atas di sini. 1, 2, 3. Itu bisa dijadikan acuan untuk trading juga ya. Ini strategi juga termasuk metode. 1, 2 di sini. 3 di sini. Oke. Ini bisa dijadikan metode untuk masuk pasar ya. Ini simpel sekali.
Nah, teman-teman juga bisa menghubungkan titik ini 1, 2 ke sini. Oke, jadi ini dianggap titik ke-1, ini titik kedua, ini titik kedua, dan ini bisa menjadi titik poin ketiga yang menjadi amatan kita untuk masuk pasar. Tentunya harus punya pola harga yang saya sebutkan tadi. Ada candle yang kecil menandakan keseimbangan di sini, ada harga naik dan harga turun. Nah, di sini tinggal kalian ukur aja. Oke, ambil poinnya, ada candle kecil di sini bisa dijadikan acuan untuk counter trend sementara di daerah sini. Di daerah 61, 50 bisa. Oke, jam ini harus ada pola ini. Itu untuk garis trendline sentuhan ketiga. Jadi ini adalah simple sekali. Oke, di sini juga bisa 1, 2, 3. Nah, di sini diperhatikan apakah harga bisa jebol atau tidak. Kalau dia bentuk pola yang saya sebutkan tadi, yang saya kasih ilustrasi tadi, berarti itu bisa dimanfaatin lagi ya. Nah, seperti ini. Harga yang naik ini melewati barisan candle kecil. So, di sini bisa masuk pasar. Di sentuhan ketiga, meskipun dia tidak sentuh ya, tapi ya berada di dalam kisaran tersebut. Nah, teman-teman juga bisa narik dari titik sini, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ambil contoh lagi yang mungkin lebih terkini ya untuk saat ini. Oke, sentuhan ketiga kita dapat nggak kira-kira di sini? 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ini akan menjadi fokus kalian untuk memperhatikan pasar. Oke, 1. Ini cara yang simple ya. Dalam menggunakan trendline mencari rejection pada sentuhan yang ketiga. Karena sentuhan ketiga kemungkinan besar akan menjadi gelombang terakhir dari pola harga. Itu ya, itu yang kita manfaatin. 1, 2, 3. Di sini 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di sini juga bisa. Perhatikan 1, 2, 3. Tiganya di mana? Tiganya di sini. Jadi ketika harga kira-kira sudah mau sampai nyentuh garis yang ketiga di sini, perhatikan ada pola nggak di sini? Pola untuk sell. Kita perbesar grafiknya. Ada pola yang bisa kita gunakan untuk masuk pasar, yaitu dengan kategori yang sama. Ada candle kecil, ada candle besar, ada candle turun. Nah, waktu harga reject, kelihatan shadow-nya ya. Shadow-nya naik sampai di sini, kalian bisa sell di sini. Ya, metode yang simple. Hanya menggunakan trendline bisa menciptakan suatu strategi perdagangan. Ini suaranya nggak kedengaran kah? Sudah kedengaran belum suaranya? Tes, tes. Aman ya? Aman. Oke, jadi ya teman-teman bisa memanfaatkan trendline secara simple dengan hanya menarik 3 sentuhan ya. Sentuhan 3 sentuhan ketiga ya. Ini berlaku untuk semua ya. Nah, teman-teman juga bisa narik dari ini misalnya. Dari titik ini misalnya ya. Contohnya 1, 2, 3. Diperhatikan ada pola nggak? Kalau ada pola ya sell. Kalau nggak ada ya nggak usah. Oke. Itu juga bisa dimajukan ke sini. 1, 2, 3. Di sini ada pola sell nggak nanti? Kalau diperhatikan ada pola sell bisa masuk. Nah, biasanya harga akan respect untuk sentuhan yang ketiga ya, kawan-kawan. Respect untuk sentuhan yang ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sangat simpel. Nah, bagaimana kalau ketiganya dijebol? Kalau ketiganya dijebol ya sudah. Ya kan? Ini 1, ini 2, ini 3. Tiganya dijebol. Kalau tiganya dijebol ya sudah, itu menandakan perubahan minat. Jadi tidak ada sentuhan yang ketiga karena sentuhan ketiga dilewati dengan candle yang kuat seperti ini. Berarti ini lanjutan ya, lanjutan tren. Jadi teman-teman bisa hubungkan titik tertinggi atau titik terendah seperti ini bisa. Oke, jadi tidak ada ukuran pastinya. Yang penting kalau dia sentuhan ketiga jebol, berarti itu tandanya breakout dan perubahan minat.
1, 2, 3. Nah, di sini jebol. Kalau sudah jebol ya kalian ya tunggulah ada pola nggak pola turun. Kalau ada pola turun ya hajarlah di sini, ambil turun. Oke, di sentuhan ketiga dia jebol ya follow aja jebolnya. Kalau nggak jebol berarti dia akan mantul, cari pola di situ. 1, 2 kan? 1, 2 ya. Nah, di sini jebol kan? Nah, di sini jebol. Di sini dia jebol, oke? Jadi kalian tinggal tunggu pola. Tunggu pola untuk melanjutkan sell. Itu ya. Itu secara trend line ya, secara trend line. Jadi ini sangat simpel sekali ya. Karena memang begitu sih, kalau saya perhatikan harga tuh biasanya membentuk selalu dengan 3, entah dia 3 candle, 3 gelombang, 3 garis, apapun dan lain sebagainya ya. Kalau yang begini tarikannya itu 3 kali internal trendline itu juga bisa berfungsi ya kawan-kawan. Oke, bisa berfungsi ya. Jadi hitung 1, 2, 3, perhatikan di daerah sini. Itu internal trendline, itu bisa dimanfaatin. Ya. Demikian juga gini, kalau kamu tarik 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3-nya jebol di sini ya. Ya sudah, berarti itu sudah terjadi pergeseran minat. Jadi fokusmu sudah menjadi fokus ke sisi atas. Atau teman-teman hubungkan titik ini 1, 2, 3. Di sini ada perubahan enggak? Ada perubahan pola enggak? Ada pola enggak yang saya barusan sebutkan? Apakah ada terjadi pertumbuhan momentum di sini? Dari candle-candle yang ada kita tidak melihat ada pertumbuhan momentum ya, tetapi momentumnya cenderung bergeser ke miring ke bawah. Ya. Biasnya ke sisi bawah. Berarti sentuhan ketiga di sini tinggal tunggu pola ya. Pola perhatikan di situ ya kita bisa menjadikannya sebagai acuan untuk melakukan transaksi atau teman-teman tarik seperti ini. Oke, 1, 2, 3. 3 dia respect. Tapi respectnya nggak lama. Akhirnya dia bentuk pola di sini. Polanya kelihatan sangat jelas di sini. Pola yang kita ceritakan dari tadi. Ada barisan candle kecil, candle naik, candle turun, breakout. Nah, itu sudah clear ya. Ini validasi yang bisa di-follow. Bisa ambil posisi sell. Nah, perhatikan di sini. Banyak sekali sentuhan yang ketiga. Harga tinggi pertama, kedua, ketiga. Apakah di sini ada pola yang barusan saya sebutkan seperti contoh di sini? Nah, itu bisa dimanfaatin. Oke, di sini ada ya. Ada candle kecil yang lumayan, ada 2 sesi, ada harga sentuh trend line, ada pola turun. Berarti di sini bisa ambil posisi turun ya. Di sini bisa ambil posisi turun. Oke, itu dari trendline aja ya kawan-kawan. Dari trendline aja sudah kita bisa ciptakan metode transaksi yang simple. Hanya di sentuhan yang ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke ya. Itu tentang trendline. Saya lebih fokus kepada trendline. Kalau untuk Fibonacci retracement nanti mungkin di sesi lain kita perdalam ya. Di sesi lain pasti masih ada untuk memperdalam. Saya cuma kasih kamu indikasi cara menarik trendline support resisten yang secara efektif bisa digunakan oleh siapapun. Very simple. Oke. 1, 2, 3 jebol di sini udah tinggal rejection kamu bisa masuk posisi. Sentuhan ketiga yang digunakan. Oke. Bisa ditarik dari sudut manapun bisa. 1, 2, 3 di sini masih respect. Di sini masih respect. Di sini 1, 2. Kelihatan ya? Di sini juga respect. 1, 2 dia jebol. Dia jebol. Oke, di sini sudah jebol, di sini jebol yang kedua kali. Ya udah, ini lanjut trennya turun. Hanya mencari titik ketiga ya. 1, 2, 3. Break, rejection ke sisi bawah. Oke, gimana?
Simple bukan? Oke deh, teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu ya kita materinya hari ini. Kita materinya sampai di sini dulu. Dan kita akan bertemu pada hari minggu depan, hari Selasa dan hari Kamis, dan kita akan membahas topik yang lain tentang candlestick ya. Kita akan membahas tentang candlestick. Kita akan membahas tentang candlestick pada pekan depan. Oke, terima kasih buat teman-teman untuk atensinya. Jangan lupa untuk registrasi pada kesempatan yang akan datang ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti webinarnya, karena kita akan membahas satu persatu sampai kita paham ya. Sampai kita paham. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita sudah kelewatan waktunya. Oke, terima kasih buat atensinya teman-teman. Sampai jumpa pada next webinar hari Selasa mendatang. Dadah.